Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pemirsa, para pendengar, dan para pembaca sekalian di seluruh Indonesia, serta tentu saja yang saya sayangi, saya banggakan, kita semua banggakan, teman-teman media yang hadir sejak sore tadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari sidang isbat penetapan Syawal 1445 Hijriah yang baru saja diakhiri. Pada hari ini Kementerian Agama telah menyelenggarakan sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Syawal serta Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Hadir dalam sidang isbat tadi Ketua Komisi 8 DPR RI, Pak Dr. Ashabul Kahfi, jauh-jauh dari Makassar ini beliau, datang bersama kita, Ketua atau Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam Soleh. Ini saya 3 tahun baru didampingi beliau sekali ini. Ini ulama intelektual muda yang kita punya. Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, para pimpinan Ormas Islam atau tadi yang mewakili juga hadir, para ahli ilmu falak dan astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, ada dari perwakilan BMKG, perwakilan dari BRIN, dari Puska ITB, perwakilan dari Badan Informasi Geospasial, serta Planetarium Jakarta, dan tentu juga anggota tim hisab Ruqyat Kementerian Agama. Dalam penentuan awal bulan Komariah, kita tahu terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat. Sidang isbat ini sarana untuk bermusyawarah dan sekaligus menjadi titik temu bagi umat jika ada perbedaan-perbedaan dalam penentuan tanggal-tanggal yang tadi saya sebutkan, juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang dialog dan bertukar pikiran dalam menentukan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Perlu diketahui bahwa penentuan awal bulan Komariah merupakan ranah ijtihad yang membutuhkan paling tidak 3 disiplin ilmu sekaligus, yaitu ilmu falak atau yang kita kenal dengan ilmu astronomi, dan ilmu ijtihad atau usul fikih, dan tentu ilmu fikih itu sendiri. Ditambah lagi karena penentuan hari raya Idul Fitri merupakan keputusan yang menyangkut banyak pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat pada umumnya, maka keterlibatan pemerintah menjadi mutlak diperlukan. Rangkaian acara sidang isbat tadi diawali dengan seminar posisi hilal yang disampaikan oleh Pak Jajab Nurwendaya MSI, beliau ini anggota tim hisab Ruqyat Kementerian Agama, dan di dalam paparannya tadi, beliau menyampaikan bahwa posisi hilal pada hari ini sudah memenuhi kriteria Imkanur Ruqyat Mabims. Kriteria ini mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Data posisi hilal hari ini yang sudah tadi disampaikan di seluruh Indonesia, yaitu pada ketinggian hilal yang berkisar pada 4 derajat 52,71 menit sampai dengan 7 derajat 37,84 menit, dan sudut elongasi berkisar 8 derajat 23,68 menit sampai dengan 10 derajat 12,94 menit. Data ini, saudara sekalian, merupakan hisab yang dihitung secara matematis astronomis yang sudah dihimpun oleh Kementerian Agama melalui tim hisab Ruqyat Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu. Setelah itu, selanjutnya Kementerian Agama telah melaksanakan Ruqyatul Hilal di sejumlah lokasi di seluruh waktu atau wilayah Indonesia. Perlu kita ingat bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Komariah. Saya ulangi ya, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Komariah yang saling melengkapi dan tidak bisa dinegasikan satu dengan yang lain, yaitu hisab yang sifatnya informatif
dan rukyat yang sifatnya konfirmatif. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan rukyat dari petugas-petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan di titik-titik lokasi rukyat di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Dari titik tersebut, sebagian telah melaporkan bahwa hilal sudah terlihat. Laporan-laporan Rukyatul Hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang tadi, sudah dimusyawarahkan juga oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, pakar falak dan astronomi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Forum sidang tadi bermufakat bahwa laporan rukyat sesuai dengan data hisab yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria Imkanur Rukyat Mabims yang telah disepakati dan diaplikasikan juga oleh negara-negara Mabims, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabims, serta adanya laporan hilal yang terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi. Demikian tadi kawan-kawan media sekalian hasil sidang isbat yang baru saja kita semua laksanakan dan kita sepakati, dan tentunya kita berharap dengan hasil isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan wujud kebersamaan umat Islam di seluruh Indonesia, baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam bermusyawarah, bermufakat, bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama. Selanjutnya, kawan-kawan media, mohon waktu sebentar, saya ingin mempersilahkan Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Amsoleh yang mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin dianggap penting untuk diketahui oleh masyarakat dan umat Islam secara umum. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Gus Menteri, rekan-rekan media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, yang pertama, data hasil hisab kemudian dikonfirmasi oleh rukyat ini klop, dan karena klop maka pemerintah sebagai pemegang otoritas masalah publik memiliki kewenangan untuk menetapkan setelah mempertimbangkan pandangan keagamaan, dan pandangan keagamaan sudah disampaikan. Kemudian Ulil Amri melalui Menteri Agama baru saja tadi menetapkan 1 Syawal jatuh tanggal esok hari, tanggal 10 April 2024. Setidaknya ini mengandung 2 hikmah. Hikmah yang pertama, alam meneguhkan komitmen kebersamaan. Jadi ada 3 item yang sebenarnya punya potensi untuk berbeda dan punya potensi yang sama. Yang pertama adalah wujudul hilal. Ketika belum wujud itu semua sepakat untuk tidak masuk bulan. Ketika sudah wujud tetapi belum imkanur ru'yah, ini titik perbedaan. Dan posisi hari ini sudah wujud dan sudah berada di taraf imkanur ru'yah, maka seluruh elemen pegiat hisab dan ru'yat memiliki kesamaan pandang, dan momentum ini saya kira pas juga untuk kepentingan kita sebagai bangsa Indonesia yang baru saja menyelenggarakan pemilihan umum baik Pilpres maupun Pileg. Momentum 1 Syawal 1445 Hijriah, di mana penetapan 1 Syawalnya ini serentak secara keseluruhan, ini bisa dijadikan apa yang disebut sebagai amul jamaah, tahun kebersamaan, tahun persaudaraan, sekaligus juga momentum rekonsiliasi nasional setelah kita terfragmentasi di dalam perbedaan pilihan politik, dan kebersamaan ini berada di dalam satu titik meneguhkan komitmen kita
membangun bersama untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah etos dan juga spirit serta semangat bersamanya Idul Fitri 1 Syawal 1445 yang perlu kita optimalkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mewakili Majelis Ulama Indonesia, saya mengucapkan kullu amin wa antum bi khair, ja'alanallahu minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum salihal a'mal, wallahu al-muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya untuk melengkapi konferensi pers kita hari ini ada Pak Dr. Haji Ashabul Kafi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk juga bisa memberikan pesan-pesannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dirjen Bimas Islam, Bapak Ketua Majelis Ulama, rekan-rekan jurnalis yang mulai tadi sore sudah hadir di tempat ini dalam rangka untuk meliput acara sidang isbat malam ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terkhusus dari Komisi 8, saya ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka sidang isbat penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah. Sidang isbat ini merupakan sebuah tradisi luhur yang telah lama dipraktekkan di negeri kita tercinta ini. Tradisi ini merupakan wujud nyata komitmen kita dalam menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam di Indonesia di tengah keragaman metode penentuan awal bulan Ramadan dan hari raya. Dalam penentuan hari raya kita mengenal berbagai metode, sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi, oleh Pak Menteri Agama, seperti hisab, ruqyah, ataupun imkan ruqyah. Masing-masing metode memiliki landasan kuat dan dipilih berdasarkan interpretasi yang beragam. Hal ini menunjukkan kekayaan tradisi sekaligus menghadirkan tantangan dalam mengelolanya. Namun, Kementerian Agama kita telah menunjukkan perannya sebagai lokomotif toleransi, memastikan bahwa perbedaan ini tidak menjadi sumber perpecahan. Upaya ini patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi kita semua. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat merayakan Idul Fitri bersama-sama. Momen ini akan semakin mengokohkan kebersamaan kita dalam membangun kehidupan yang harmonis, baik dalam beragama, berbangsa, maupun bernegara. Hadirin yang saya hormati, bulan Ramadan tahun ini terasa istimewa karena kita harus bersyukur pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif sebagai salah satu pesta demokrasi terbesar dunia berhasil kita laksanakan. Sebagai insan yang beriman, kita semua harus mensyukuri hal itu. Caranya, mari satu padukan lagi pikiran kita hanya untuk Indonesia tercinta. Hindari saling curiga, saling menyalahkan, hindari berkata kotor. Mari semua saling merangkulan sebagai sesama saudara sebangsa. Karena sesungguhnya musuh kita jelas adalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dalam bidang teknologi, bukan karena perbedaan paham dan cara pandang. Demikian sambutan
yang kami sampaikan pada malam ini, dan atas nama pimpinan Komisi 8 menyampaikan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ketua, terima kasih saudara-saudara sekalian, kawan-kawan media yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami mohon izin untuk memberikan himbauan kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama masa Lebaran dan masa liburan. Ini sebagai wujud tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Pesan dari Kiai Asrorun tadi, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, perjuangan politik sudah usai. Kita doakan agar Indonesia bisa segera mendapatkan kejayaan dan kemajuannya. Perjuangan menuju Fitri juga sudah usai. Semoga kita semua kembali menjadi pribadi-pribadi, diri-diri yang murni, jernih, tanpa ada dosa satu dengan yang lainnya. Karena itu sejatinya tujuan kita juga sama, untuk mencapai ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya selaku Menteri Agama, saya mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan kepada saudara-saudara sekalian, seluruh umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia yang melaksanakan Idul Fitri esok, selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maafkan kami lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Demikian, dan mari saudara-saudara sekalian kita akhir konferensi pers ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon izin saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.